Vlog 5. Saat ini kami berada di kawasan Kota Tua, Jakarta, yaitu berada di Bank Indonesia. Pada video ini kami akan mengajak kalian untuk melihat beberapa bagian penting di museum ini. Perkenalkan, nama saya Fatia Anissa Izati. Perkenalkan, nama saya Magdalena Malaysia Nasilayan. Perkenalkan, saya Mesha Livia. Perkenalkan, nama saya Sofi Maharani. Ruang kasir Bank Indonesia berjumlah 12 dan digunakan sejak era Deutsche Bank hingga 1975. Meski sudah menjadi bank sentral, BI tetap melayani transaksi komersial hingga 1968, sehingga ruang ini menjadi pusat layanan tunai bagi bank dan perusahaan besar. Di balik kejayaan perdagangan Nusantara, rempah-rempah memegang peran penting yang mengubah sejarah dunia. Bukan hanya sekedar bumbu dapur saja, tetapi juga sebagai mata uang yang berharga. Makin maju, makin serakah menjajah. Di sini terdapat revolusi industri abad ke-18. Revolusi industri pada abad ke-18 membawa perubahan yang sangat besar bagi Eropa. Mesin mulai menggantikan tenaga kerja manusia, produksi meningkat sangat pesat dan kekayaan mengalir tanpa henti. Namun di balik kemajuan itu, lahirnya sisi gelap yang jarang dibicarakan, yaitu keserakahan. Yang pertama ada masa Hindia Belanda yang dimana Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda. Yang kedua ada masa pendudukan Jepang ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942. Yang ketiga ada proklamasi kemerdekaan. Di sini kita akan melihat sejarah lahirnya Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia berawal dari The Javaske Bank yang didirikan Belanda pada tahun 1828. Saat Jepang masuk tahun 1942, bank ini diambil alih oleh pemerintah Jepang. Setelah Indonesia merdeka, The Javaske Bank masih beroperasi, sampai akhirnya dinasionalisasi pada tahun 1951. Lalu pada 1 Juli 1953, bank ini resmi menjadi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Periode pertama awal setelah Bank Indonesia resmi berdiri. Periode kedua Museum Bank Indonesia mencakup rentang tahun 1959 sampai 1965. Periode ketiga, fase ketika perekonomian Indonesia dibangun kembali pasca konflik dan perubahan rezim. Periode keempat, periode ini menggambarkan bagaimana ekonomi Indonesia berkembang pesat. Periode kelima, krisisnya ekonomi atau krisisnya moneter, menggambarkan masa krisis ekonomi berat yang dialami Indonesia di akhir 1990-an. Periode ke-6, era ini menandai era reformasi. Periode ke-7 atau periode terakhir
Melanjutkan reformasi periode ini, Bank Indonesia memfokuskan kembali perannya dalam moneter termasuk pengendalian inflasi, stabilitas nilai, dan tukar nilai rupiah. Di sini, kami memasuki ruang direksi Bank Indonesia pada tahun 1963. Ruang direksi Deutsche Bank ini pernah ditempati G.F. van Rosen and T.H. Lichtard. Lalu di sini ada ruang sang pemimpin, yaitu yang berfungsi untuk ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Ruangan ini menjadi tempat berkantor jajaran direksi di Java Bank yang difungsikan sebagai ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Lalu di sini ada tempat susunan anggota direksinya. Ruang ini dulunya menjadi tempat para anggota direksi di Javaske Bank melakukan rapat penting. Lalu di sini ada ruang rapat direksinya. Ruangan ini menjadi saksi lahirnya berbagai keputusan penting terkait kebijakan moneter dan ekonomi pada masa kolonial. Di sini terdapat revolusi mata uang Indonesia. Revolusi mata uang Indonesia. Pertama, uang era kerajaan di Nusantara, money in the era of archipelago kingdoms. Kedua, uang era kolonial, colonial era money. Ketiga, uang token dan uang invasi, token money and invention money. Keempat, uang awal kemerdekaan Indonesia, money in the early stage of independence of the Republic Indonesia. Kelima, uang pemerintah dan Bank Indonesia, government and Bank Indonesia's money. 6. Uang khusus, special money. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number